Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Akbar Tanjung, Bapak dari staf khusus Wakil Presiden, Bapak Sur, Pak Jul, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama ini saya sesungguhnya kami dari Kominfo, saya mewakili Bapak Menteri karena Pak Menteri ada acara di Surabaya dan tidak ada diagendakan untuk memberikan sambutan. Tetapi saya sudah membatin juga tadi Pak dari rumah. Ini kayaknya kalau berurusan dengan wartawan ini pasti ada surprise gitu bisa. Biasanya seperti itu karena saya sering juga mewakili Pak Menteri di PWI, di AJI dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya siapkan juga ada sedikit catatan karena saya bukan orang pers, jadi saya menyiapkan catatan untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini. Tapi tentu saja ini adalah catatan pribadi kami yang mewakili Bapak Menteri, bukan sambutan dari Bapak Menkominfo. Jadi sambutan kami pribadi selaku pejabat yang juga memang mau tidak mau Bapak dan Ibu senantiasa berurusan dengan wartawan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita sadari bersama bahwa dewasa ini kita sedang berada dalam sebuah masa yang berkelimpahan komunikasi atau disebut sebagai communication abundance yang ditandai dengan komunikasi yang melampaui ambang batas, sehingga komunikasi menjadi overload dan muatan informasi bisa mencapai titik jenuh, tidak hanya dalam masyarakat, tapi juga dalam pikiran atau benak kita, sehingga bahasan tentang kelangkaan telah digantikan oleh citra mengenai berkelimpahan. Namun sayang, melimpahnya komunikasi dan informasi tidak otomatis membuat masyarakat menjadi serba tahu dan tercerahkan. Malah justru kelimpahan tersebut bisa membawa friksi atau kontradiksi baru dan membuka konflik-konflik kekerasan baru. Hal ini dapat kita rasakan dari lunturnya kemampuan kita semua untuk berkomunikasi secara empatik. Bahkan ada yang memandang kita ini sedang bersemayam di alam yang begitu tumpah ruah informasi, namun begitu sunyi akan makna. Begitu pula halnya dengan perkembangan media dan pers. Sangat sulit membedakan mana media yang memberi informasi yang akurat, bernilai edukatif, bermakna inspiratif, serta mana media yang menyodorkan informasi yang menyesatkan dan berisi nilai yang kurang edukatif di publik. Dalam praktek kesehariannya, demi mengejar deadline, maka wartawan terkadang tega mengorbankan etika dalam profesinya, padahal kepentingan publik tidak boleh
dikorbankan semata untuk mengejar kecepatan karena persaingan media, apalagi semata untuk mengejar profit. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang terdahulu. Dalam situasi seperti ini, tuntunan moral dan etika menjadi sangat penting. Sudah menjadi kesepakatan kita bersama bahwa media atau pers bertujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, menunjukkan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi, adil dan sejahtera. Dengan demikian, bila ada kejadian atau peristiwa atau fakta yang memiliki nilai berita namun dapat mengancam harmonisasi kehidupan masyarakat dan keutuhan sebagai bangsa Indonesia, maka haruslah disajikan secara hati-hati. Pada titik inilah pentingnya pilihan etis, kedewasaan, kearifan, dan keberpihakan media pers termasuk yang berbahasa asing untuk menjaga harmonisasi masyarakat. Sikap media pers yang lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas daripada kalkulasi bisnis atau kepentingan ekonomi semata. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena media pers juga menjadi penting untuk memperlihatkan bahwa media pers dipersembahkan secara adil terhadap semua kalangan dan kelompok masyarakat yang dilayaninya, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang dipinggirkan oleh media pers tersebut. Kami memandang konten media pers yang penting ditonjolkan sekarang dalam rangka membangun kepercayaan diri dan harga diri bangsa Indonesia adalah tema yang membangun karakter bangsa, pengurangan kesenjangan sosial, penanggulangan kemiskinan, meredam potensi konflik sosial, dan ancaman globalisasi. Barangkali inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan di dalam sambutan kami untuk Bapak dan Ibu yang sebentar lagi akan melaksanakan musyawarah kerja nasional, dan kami berharap agar musyawarah kerja nasional yang dilaksanakan ini nanti dapat menghasilkan program-program kerja yang bisa membangun bangsa kita, mensejahterakan dan memberi kemaslahatan kepada masyarakat luas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.